Ini adalah grafik pergerakan dari sebuah market, baik itu saham, kripto maupun forex. Dia akan naik lagi, naik lagi, turun, turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun, dan kemudian naik lagi. Itulah sebuah pola perdagangan yang terjadi baik di forex, di saham maupun di kripto. Kita tidak bisa menebak masa depan kemana arah grafik tersebut, tetapi dari masa lalu kita bisa melakukan technical analysis. Ke depan akan naik atau turun atau akan datar-datar saja. Oke, sekarang kita akan memberikan penjelasan tentang bagaimana eksekusi pasar. Apa itu pembelian harga pasar, apa itu buy stop, apa itu buy limit, sell stop, ataupun sell limit. Karena ini ada hubungannya dengan kemungkinan pergerakan grafik di masa depan. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini adalah masa lalu ya yang sudah tercatat. Jadi dari naik, dia turun, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, turun, naik sedikit, turun sedikit, naik lagi, turun anjlok, dan naik lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas atau mempraktekkan apa itu market execution. Harga pasar saat ini adalah 2002 per satu koin ETH. Jika kita melakukan pembelian, kita langsung klik saja, maka langsung terbeli di sini. Kita hanya akan mendapatkan untung jika ini naik ke atas melewati baris ini, baru kita mendapatkan keuntungan. Selagi itu masih di bawah, maka kita akan minus seperti ini. Oke, itu adalah market execution. Sekarang apa itu buy limit? Buy limit adalah pembelian di bawah pergerakan harga pasar. Contoh, sekarang pasar sedang di sini, sudah kadung naik ya, tetapi kita sudah menganalisa setengah jam ke depan dia akan turun ke sini dulu. Kemudian setelah dia turun, dia akan naik lagi. Maka kita memutuskan untuk membeli di kisaran harga sini. Karena kita tidak mungkin menunggu dengan waktu yang cukup lama, maka kita akan melakukan pembelian otomatis menggunakan buy limit. Oke, kita coba lakukan buy limit. Ini adalah pasar. Kemudian kita lakukan buy limit. Contoh, karena kita melakukan pembelian di bawah harga pasar, maka harus di bawah harga saat ini. Di antara ini pastinya. Oke. Saya letakkan harga di 1.700. Tempatkan. Nah, inilah posisi buy limit kita saat ini. Di sini. Buy limit. Ini harga pasar. Ini tidak akan tereksekusi. Duit kita tidak akan terpotong, tidak akan kemana-mana. Hanya seperti ini saja sampai chart ini, harga ini benar-benar menyentuh di harga limit kita di sini. Jika dia sudah menyentuh, kemudian dia akan rebound ke atas, maka kita akan untung. Tetapi sebaliknya, jika dia sudah menyentuh, sudah terbeli dan dia turun, maka itu adalah kerugian karena kita salah menganalisis. Oke, itu adalah buy limit. Nah, sekarang adalah sell limit. Sell limit adalah
penjualan di atas harga pergerakan harga pasar. Contoh, ini harga pasarnya di sini. Ketika menyentuh sini misalkan, kita harapkan dia akan turun lagi. Kita akan mencoba melakukan pembelian di 2462. Saya limit 2462. Kemudian tempatkan. Nah, inilah sell limit itu. Jika harga ini sudah menyentuh di titik ini, maka eksekusi kita terjadi. Dia akan mulai menghitung keuntungan atau kerugian di saat harga sudah menyentuh ini, dan jika dia rebound turun kembali, maka jika salah analisis kemudian dia naik, itu adalah kerugian kita. Oke. Selanjutnya adalah buy stop. Buy stop adalah pembelian di atas harga pergerakan pasar. Contoh, saat ini pasar sudah sampai di sini dan dia akan turun kembali. Tapi ada juga kemungkinan dia naik. Kita akan mencoba melakukan pembelian di titik ini karena kita anggap begitu dia menyentuh titik ini dan gagal turun kembali, dia akan naik, maka kita akan mencoba melakukan pembelian di 2302. Contoh, buy stop 2302. Tempatkan. Nah, ini adalah buy stop. Artinya apa? Jika candle ini atau harga pasar ini menyentuh garis ini, maka harga atau pembelian kita dilakukan. Jadi sekarang ini tidak ada transaksi, hanya ada transaksi secara otomatis. Nantinya dia akan membeli sendiri, dan jika dia naik terus maka kita untung, jika turun maka kerugian, dan tidak akan pernah tersentuh, tidak akan pernah terjadi transaksi jika dia pun tidak bergerak menyentuh ke harga masing-masing ini. Sebaliknya adalah sell stop, yaitu pembelian secara otomatis di bawah pergerakan harga pasar. Contoh, saat ini harga pasar di sini dan sedang berlangsung turun. Nah, kita akan melakukan pembelian di 1502 karena kita menganggap bahwa setelah sampai sini dia akan terus ke bawah. Oke, coba kita 1502. Tempatkan. Inilah dia sell stop. Ini transaksi akan terjadi jika pasar sudah menyentuh harga ini, dan akan kita mendapat untung jika dia terus bergerak ke bawah. Tetapi sebaliknya, jika dia naik kembali, maka sebuah kerugian buat kita. Nah, keempat metode itu hanya akan terjadi secara otomatis, di mana pasar ini harus menyentuh salah satunya. Jika dia pasar tidak bergerak kemana-mana, hanya di sini-sini saja, naik turun turun naik, naik turun turun naik di daerah sini, maka
keempat transaksi tadi yang kita lakukan tidak pernah terjadi dan hanya akan seperti sebuah pesanan saja seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak, silahkan kalian tinggalkan komen dan bertanya langsung. Jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman.